Halo teman, selamat datang di Ruang Properti by Zenith Realty, langsung dari kantor Zenith Realty. Teman, banyak orang ketika bertransaksi properti, banyak yang fokus pada lokasi, harga, ataupun desainnya. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang penting namun kerap diabaikan ataupun dianggap sepele dalam bertransaksi properti. Padahal hal ini bisa bikin transaksinya gagal ataupun berujung sengketa, yaitu aspek legalitasnya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Vesi, seorang notaris dan juga PPAT, yang bisa membantu Anda untuk memahami lebih jauh mengenai aspek hukum dalam bertransaksi properti. Karena dalam jual beli properti, yang paling penting adalah memastikan semuanya aman secara hukum. Halo, Vesi, apa kabar? Baik, Tasya, apa kabar juga? Baik. Lama gak ketemu, tiba-tiba udah jadi ahli properti nih. Iya. Praktisi properti tuh. Nanti lain kali saya pengen tahu nih, gimana tuh perjalanannya bisa sampai jadi ahli lah, ya praktisi properti lah ya. Iya, gitu oke. ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu ya. Tapi kali ini nih, saya mau tahu juga mengenai aspek-aspek legalitas dalam bertransaksi properti buat teman-teman semua juga gitu ya. Nah, kalau kita dalam bertransaksi properti ini sebenarnya mulai dari notarisnya atau PPAT dulu gitu ya. Ini banyak orang kan menganggap bahwa peran notaris itu diperlukan hanya ketika tanda tangan akad saja gitu. Padahal sebenarnya perannya jauh ya, lebih besar atau lebih banyak daripada itu. Nah, sebenarnya apa saja tuh peran-peran notaris dalam bertransaksi properti ini? Oke, baik. Thank you ya Tasya ya. Menarik sekali, saya bisa kasih wawasan lah ya di sini. Kalau perannya besar, menurut saya sih ya besar, tapi ada keterbatasan juga. Karena kita juga tidak sampai harus mengecek material. Menurut saya sih peran dari pengetahuan atas para marketing associate atau agent dari properti ini atas legalitas dan juga aspek hukum itu juga perlu juga disosialisasikan. Karena apa? Karena supaya ketika semuanya sudah deal begitu, mereka udah dapat pembeli, begitu penjualnya sudah oke dengan harganya dan lain sebagainya, jangan-jangan akan menjadi zonk. Kalau dari sisi PPAT-nya, karena ini akta yang dibuat itu ada akta PPAT bukan akta notaris, khususnya kalau akta jual beli seperti itu, ada beberapa hal yang harus kita cermati dan harus ada begitu. Pertama, kalau dari sisi PPAT kami harus melakukan pengecekan sertifikat. Pengecekan sertifikat itu sekarang sudah online begitu ya. Jadi sertifikatnya nanti dibawa ke PPAT untuk terus kemudian PPAT setempat ya, untuk kemudian akan dicekkan di BPN secara online untuk melihat apakah sertifikat itu free, tidak ada hak tanggungan begitu, atau tidak sedang ada yang sedang tidak dalam jaminan begitu, tidak ada kasus begitu ya. Dan juga tidak ada sengketa, free lah pokoknya seperti itu. Baru sesudah itu biasanya kalau kita mendapatkan ya istilahnya job tersebut dari kantor property agent, itu pertama yang kita lakukan. Ketika kemudian sertifikatnya udah dinyatakan clear gitu, kita meminta adanya identitas dari para pihak seperti itu. Siapa penjual, siapa pembelinya, begitu. Penjual ketika terus kemudian dia sudah menikah dan harta itu adalah harta bersama, harta yang dibeli pada saat pernikahan berlangsung dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka harus ada persetujuan dari pasangan hidup. Seperti itu. Lalu syarat sah sebuah jual beli itu adalah terang dan tunai dan juga sudah melunasi pajak-pajaknya. Pajak dari penjual itu adalah PPh, begitu dibayarkan 2,5%, dikurangi dari nilai yang tidak terkena pajak, NOP seperti itu, dan pajak untuk pembeli itu 5%, begitu, dari nilai transaksi. Selanjutnya kita juga mengecek apakah masih ada PBB yang tertunggak gitu. Biasanya kantor notaris bisa mengecekkan, kantor notaris PPAT bisa mengecekkan apakah ada PBB yang tertunggak dan itu harus dilunasi gitu. Baru sesudah itu semua pelunasan PBB, lalu pajak-pajak dibayarkan, baru bisa terjadi transaksi jual beli tersebut. Begitu. Oke. Nah, kalau ada teman dari Zenith Realty yang ingin membeli properti tetapi mengabaikan aspek legalitas itu atau mengabaikan dokumen-dokumen legalnya, apa risiko terbesar yang dihadapi?
Yang jelas kalau saya sebagai notaris PPAT nggak akan mau juga untuk menangani, dan saya yakin seluruh notaris PPAT juga tidak akan mau menangani hal tersebut. Karena apa? Karena percuma aja. Akta kita bisa bermasalah hukum, bisa apa cacat, begitu bisa dibatalkan dan seterusnya. Dan ketika semua itu kan endingnya di balik nama ya. Balik nama BPN, Badan Pertanahan Nasional, di setiap kantor kabupaten dan kota, kantor pertanahannya, pasti tidak akan bisa memproses begitu karena semuanya sudah connect sekarang. Dan ketika pajak-pajak juga belum dibayarkan, maka terus kemudian balik nama itu juga tidak bisa terjadi. Saya sih merasa nggak notaris dan PPAT saya nggak tahu ya kalau oknum ya, begitu nggak akan mau melakukan atau membuat akta jual beli jika mengabaikan hal-hal tersebut, juga jika mengabaikan karena akta notaris dan PPAT ini harus berhadapan ya, Tasya. Jadi penjual pembeli harus berhadapan di depan notaris di wilayah kerjanya, di depan PPAT di wilayah kerjanya. Maka dari itu semua syarat itu harus comply.